Hernando Ari blunder fatal. STY kirim permintaan ke Martin Paes. Tinggalkan klub Belgia, Justin Hubner jadi tumpuan Wolves. Terungkap alasan timnas U17 gelar uji coba lawan India. Nasib Pratama Arhan tragis, dua pentolan sepak bola Indonesia pasang badan. Jadi simak terus berita Timnas P selengkapnya. Hernando Ari blunder fatal. STY kirim permintaan ke Martin Paes. Blunder fatal yang dilakukan Hernando Ari saat membela Persebaya Surabaya menuai sorotan publik hingga buat Sintayong lakukan ini. Kiper belebel timnas Indonesia Hernando Ari melakukan blunder fatal ketika membela klubnya Persebaya Surabaya. Hernando Ari melakukan kesalahan yang berujung gol bagi lawan saat Persebaya Surabaya menjamu Barito Putra di pekan ketiga BRI Liga 1 pada Jumat 23 Agustus kemarin. Momen ini terjadi saat pertandingan baru berjalan 30 detik di mana kiper asal Semarang ini berusaha menyapu bola ke depan. Namun sapuan bola Hernando justru tidak sempurna karena membentur rekannya dan naasnya bola bergulir ke kaki Lucas Morelato yang berhasil memanfaatkan peluang emas menjadi gol. Sontak momen ini pun mendapatkan sorotan dari netizen Indonesia. Sebab kiper berusia 22 tahun ini sebentar lagi akan memperkuat timnas Indonesia. Karena hal tersebut, para penggemar menganggap blunder ini disebabkan karena hadirnya Martin Paes. Selain itu, publik juga merasa bahwa adanya Martin Paes menjadi keuntungan dengan merosotnya performa Hernando Ari. Namun, hal itu tak sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Sintayong justru peringati Martin Paes bahwa statusnya sebagai pemain naturalisasi dan abroad tidak menjamin tempat utama di bawah mister gawang skuad Garuda. Walaupun Martin Paes datang, tidak menjamin 100% dia yang akan bermain terus-terusan. Kata Sintayong kepada awak media di Jakarta Jumat 23 Agustus kemarin. Paes yang sudah mendapatkan lampu hijau dari FIFA untuk membela timnas Indonesia akan jadi tambahan kekuatan di lini belakang tim asuhan Sintayong. Pemain yang sah menjadi WNI pada akhir April lalu itu diperkirakan bisa menjalani debut saat timnas Indonesia menjamu Australia pada 10 September mendatang. Meski demikian, Paes akan tetap di bawah Sintayong untuk laga tandang ke Arab Saudi. Hal itu bertujuan untuk memberikan Paes waktu adaptasi bersama tim barunya. Sintayong mengakui kiper FC Dallas itu sebagai pemain yang bagus, tapi menegaskan bahwa Paes harus bersaing dengan Hernando Ari hingga Nadeo Argawinata. Pernyataan Sintayong ini memang menunjukkan bahwa ia adalah pelatih profesional yang tak hanya melihat satu sisi. Kita nanti saja bagaimana kiprah timnas Indonesia di ajang bergengsi level dunia itu. Tinggalkan klub Belgia, Justin Hubner jadi tumpuan Wolves. Setelah sempat dikabarkan bergabung dengan klub asal Swedia, kini Justin Hubner kembali jadi andalan di klubnya Wolverhampton Wanderers. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner beraksi ketika timnya Wolverhampton Wanderers U21 bertanding kontra Arsenal pada Jumat 23 Agustus kemarin. Sang bek tengah berusia 20 tahun tersebut kembali ke klubnya Wolves yang merupakan klub Liga Inggris setelah masa pinjamannya bersama klub asal Jepang Cerezo Osaka terpangkas secara prematur. Hubner dikembalikan oleh Cerezo kepada Wolves pada bursa transfer musim panas ini meski baru dipinjam mulai Maret lalu. Sempat dirumorkan bergabung dengan klub asal Swedia IFK Norrköping, Hubner telah kembali ke Inggris untuk kembali membela Wolves namun kembali ke tim U21 bukan senior. Dalam laga yang berlangsung di Sir Jack Hayward Training Ground Jumat 23 Agustus tersebut, Hubner duduk di bangku cadangan pada awalnya. Namun bek tengah berusia 20 tahun itu diturunkan setelah jeda turun minum untuk menggantikan Alfie Pond setelah laga berakhir imbang tanpa gol pada babak pertama. Sayangnya setelah Hubner masuk ke lapangan, Wolves U21 justru kebobolan oleh gol Nathan Butler Oyedeji pada menit ke-67. Hanya 3 menit berselang, Arsenal menggandakan skor melalui gol Ismail Kabia yang membawa skor menjadi 2-0 untuk tim tamu pada menit ke-70.
Wolves U21 memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85 melalui Daniel Manguin, namun Nathan Butler-Oyedeji mencetak gol keduanya untuk Arsenal. Skor 3-1 untuk Arsenal pun mengakhiri laga ini. Namun terlepas dari itu, dengan dimainkannya Hafnar di laga ini, harapannya ia bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain untuk dijadikan modal jelang memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Terungkap alasan timnas U17 gelar uji coba lawan India. Jelang hadapi India di laga uji coba, pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto ungkap alasan pilih lawan. Ya, timnas Indonesia U17 akan menghadapi timnas India U17 dalam laga uji coba di Bali. Bahkan laga tersebut akan berlangsung 2 kali. Duel skuad Garuda Asia melawan India pun jadi sorotan, di mana sejumlah pihak penasaran apakah alasan timnas Indonesia U17 memilih India jadi lawan uji coba. Nova Arianto pun akhirnya membeberkan alasan memilih India sebagai lawan uji coba untuk skuad Garuda Asia. Ia menyatakan bahwa timnas Indonesia U17 butuh laga uji coba internasional sebelum mentas di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Selain itu, Nova Arianto juga mengungkapkan kalau memang India yang bersedia untuk datang ke Indonesia. Karena itulah skuad muda berjuluk Blue Tigers itu menjadi lawan timnas Indonesia U17. Setelah melakukan komunikasi dengan PSSI dan akhirnya India salah satu negara yang bisa datang ke Indonesia, ucap Nova. Duel melawan India sendiri menjadi agenda terakhir pemusatan latihan skuad Garuda Asia di Bali. Setelah itu, timnas Indonesia U17 akan melanjutkan TC di Jakarta, lalu mereka akan bertolak ke Spanyol untuk menjalani TC lanjutan. Tak heran jika Nova mematangkan skuadnya ini, pasalnya timnas Indonesia U17 dipersiapkan untuk tampil pada kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Kuwait pada 19 hingga 27 Oktober mendatang. Di ajang itu pun skuad Garuda Asia tergabung di grup G, di mana mereka akan menghadapi Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Namun sebelum itu, kini menarik dinantikan duel timnas Indonesia U17 versus India. Akankah hasil manis akan diraih timnas Indonesia U17? Nasib Pratama Arhan tragis, 2 pentolan sepak bola Indonesia pasang badan. Tuah yang menimpa pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, buat 2 sosok penting sepak bola tanah air turun tangan bantu. Seperti diketahui beberapa hari terakhir, Pratama Arhan ditempa masalah keluarga setelah istrinya Aziza Salsa dituduh selingkuh. Namun hingga kini belum diketahui apakah kabar tersebut benar atau tidak. Sementara dari pihak Aziza Salsa telah membantah isu itu hingga melapor ke pihak polisian. Satu hal yang pasti, Erick Thohir membela Pratama Arhan sesuai kapasitasnya sebagai Ketua Umum PSSI karena sang bek kiri timnas Indonesia itu merupakan salah satu aset negara. Ketika pemain ada isu-isu personal, kita coba dampingin karena mereka itu aset bangsa, kata Erick Thohir Jumat 23 Agustus kemarin. Lebih lanjut, Erick Thohir menegaskan bahwa semua pemain timnas Indonesia harus mendapatkan perlakuan yang sama dan tetap didukung oleh masyarakat tanah air apapun kondisinya. Dia tak mau ada salah satu pemain timnas Indonesia yang dihujat gara-gara sedang terjatuh, baik itu karena mendapatkan masalah personal atau penampilannya yang kurang maksimal di atas lapangan. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong pun juga memberikan dukungan kepada Pratama Arhan. Bahkan Sintayong memastikan sang pemain milik Suwon FC itu akan dipanggil ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang Arhan pemain yang baik dan kerja keras. Kita tidak boleh kehilangan pemain yang baik seperti ini, jadi kita tetap panggil dia ke timnas dan kita harus kontrol dia, jelas Sintayong. Dukungan dari Erick Thohir dan Sintayong ini tentunya demi yang terbaik untuk timnas Indonesia. Ya, skuad Garuda merupakan satu kesatuan baik dari pemain, pelatih, official maupun federasi. Sehingga ketika ada pemain baik seperti Arhan yang tertimpa hal buruk, tentunya akan berdampak untuk bersama dan diperlukan adanya rangkulan.